Halo, selamat siang waktu Oslo. Saya Sabrina dari Fungsi Ekonomi. Saya Sohib dari fungsi Pensosbud. Hari ini there's something special dari KBRI Oslo. Ini adalah episode pertama dari podcast kita yang kita juga belum tahu ya, Mas, apa namanya? Namanya kita minta masukan nih dari teman-teman semua yang nonton ini. Kalau ada masukan komen ya. Boleh. Namanya yang lucu ya, yang lucu tapi nggak usah panjang-panjang tapi inilah unik kalau bisa ya, gitu. Yes, komen di bawah. Mm-mm. Mungkin buat pertama karena kita juga pilot project, kita mau sedikit memperkenalkan why we have this podcast, Ya, kenapa program ini dibuat. Mungkin Mas Wahid bisa cerita sedikit? jadi kita bikin ini tuh intinya untuk engage audiens yang lebih luas ya, teman-teman semua ya. Jadi kan selama ini ya kita tahu KBRI ini kan bagian dari mesin besar diplomasi. Khususnya kalau KBRI Oslo ini kan tugas utamanya adalah memajukan hubungan Indonesia dengan Norwegia. Nah, selama ini kan kita melakukan kerja-kerja diplomasi ini kesannya kok apa ya? Sebuah Serius. kerja-kerja yang serius gitu. Serius, berat. Memang serius ya, tapi maksudnya ada sisi-sisi lain dari diplomasi yang mungkin sebenarnya cukup santai dan menarik untuk diketahui publik gitu. Dan kita ingin menyajikan itu lewat podcast ini. Jadi mungkin tidak akan selalu serius ya, podcast ini akan banyak ngobrol-ngobrol santai dan topiknya juga mungkin nggak usah yang berat-berat ya kali ya. Enggak. Karena udah sehari-hari udah berat, jadi Iya. kalau di podcast berat kita makin berat hidup ini Betul, kita betul. nanti. Jadi sebenarnya kita Gitu. mau bikin sebuah program yang sebenarnya relatable. Betul. Jadi you can dapat informasi dari kita tuh dari mulai mungkin live in Oslo sendiri buat Betul. kalian yang berniat untuk bekerja di Oslo atau bersekolah di Oslo, mau Iya, tahu iya. hal-hal yang kayak tips and trick mungkin, atau dari Betul. hal yang berat sekaligus tentang kerja sama ekonominya. Iya. Feel free, we're gonna open a space untuk kalian mengetahui informasi itu, tapi kita janji sedikit akan mengemasnya dengan sangat simpel. Iya. Kita nggak akan bikin kalian pusing kepala karena untuk membaca report dan tulisan itu sudah pusing. Cukup kita aja yang pusing. Yes. Teman-teman nggak sakit pusing Yes, ya. that's true. Gitu. Kurang lebih itulah apa namanya tujuan kita bikin podcast ya. Semoga kita bisa konsisten bikin Bisa. podcast. Iya. Harapannya ini bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton. Dan syukur-syukur teman-teman bisa share and like and apa lagi sih? Subscribe. Subscribe. Share, like, subscribe. Kita nggak ada iklan tapi teman-teman ya. Nggak, Jadi kok. jadi tenang aja. Kita tidak monetize ini. Oke, podcast pertama ini Sab, kita mau ngomongin apa sih? Ini Sab. Oke, pertama kan kita kenalan dulu ya. Ya, oke, This was our kenalan. first attempt untuk berkenalan. Mm-mm. Nah, untuk tema-tema ke depan, kita juga mau kalian untuk involve sebenarnya. Oke. Jadi, we want our viewers juga untuk kayak, aduh mau tahu dong tentang A, B, C, and Iya, like, betul. kita mau meng-engage kalian dengan cara kayak what you guys want. Karena kalau kita Betul. yang ngomong kan belum tentu penting ya. Kalau Ha-ha. misalkan oke, aku pilih tema, tapi kan if it's not relatable dengan viewers juga percuma. So we would like a two-way communications dari kalian juga untuk ngasih tahu kita apa sih yang kalian mau ketahuin. Ya. Apalagi nih, it's something yang lagi hits banget dalam mau winter. Itu tuh Aurora tuh lagi hits banget. Kemarin kayaknya sebenarnya sempat lihat Aurora tuh. Iya, aku sempat lihat Aurora di sini, Iya. 30 menit dari Oslo. Itu sudah berapa kali lihat Aurora selama di Selama sini? setahun, that was my first time. Itu Oh, pertama really? kali, iya. Oke. Jadi agak udah bisa sedikit kayak ngasih tahu tips and trick. Aku sebenarnya pengen lihat juga tuh waktu dikasih tahu malam-malam, cuman kayak waktu itu lagi agak flu, jadi Iya, dan kasihan selalu juga effort kan. sih. Ah. Karena itu jam 12 malam sih. 12 Iya. setengah 1 malam. Apalagi kalau saya kebetulan juga nggak ada kendaraan ya, jadi harus naik public transport kayaknya. Iya. Udahlah, saya pikir masih lama di sini, nanti mungkin suatu saat akan ada Iya, kesempatan bener. lagi. Akan gitu. ada muncul. Jadi untuk kalian yang mau melihat Aurora juga, it's also a way of communicating nih. Menurut aku salah satu how Oslo atau how Norway engage Indonesia adalah lewat itu sih menurut aku. Banyak orang yang tahu Norway karena Aurora. Iya benar, Iya kan? Northern Lights. Banyak orang yang pengen kesini karena Aurora Iya. gitu. Tapi ya oke. Nah, Sab, saya mungkin agak ada substansi dikit kali ya, Sab ya. Boleh. Dikit aja lah. Oke. Kita ngomongin ini. Sesuatu yang dari Norwegia juga terkenal nih sebetulnya. Cuman selama ini mungkin kita tidak terlalu sering bahas ya. Iya, belum dieksplor ya. Belum dieksplor. Padahal ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga nih buat Iya, Indonesia betul. nih kalau apa namanya? Kita bisa mempelajarinya ya. Tentang oil fund nih, Fat. Iya. Sab. Oil fund. Jadi kalau boleh sedikit cerita, Norwegia ini dulu Belum sebetulnya kayak gini. bukan negara kaya. Sekarang dia salah satu negara terkaya lah ya di dunia ya. Tapi dulu tidak seperti itu kan, Belum, tahun 50-an gitu, belum 60-an. Nah, mereka itu mulai
menjadi negara kaya itu setelah menemukan oil reserve, ya. cadangan minyak di landas kontinennya itu sekitar tahun 60-an lah. Tahun 60-an. Nah, mereka tapi pinter nih, Sab. Jadi kan banyak negara-negara yang kalau punya sumber daya itu mereka mengalami yang disebut oil curse ya atau resource curse ya. Mereka sumber dayanya diambil oleh perusahaan-perusahaan asing. Kemudian mereka cuman dapat bagian kecil, tapi sementara keuntungan utamanya diambil oleh perusahaan-perusahaan asing dan diambil ke negara. Nah, kalau Norwegia ini kebetulan mereka pinter nih mereka. Mereka nggak mau tuh waktu ada perusahaan minyak asing mau ngelola mendapatkan hak eksklusif untuk pengelolaan minyaknya, mereka nggak mau karena mereka pikir lah ini kan minyak kekayaan kita, betul, harus kita sendiri kelola, kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri gitu. Nah, akhirnya mereka tuh belajar dengan cepat untuk mengelola itu sehingga akhirnya mereka bisa kelola sendiri. Nah, itu menurut saya itu salah satu wisdom ya, salah satu wisdom penting dalam mengelola negara ya. Nah, hal lain juga yang menurut saya mereka pintar ngelola adalah mereka kan tahu nih, ini uang minyak ini banyak memang, easy money lah istilahnya, easy money ya. Tapi mereka tidak istilahnya tidak lupa daratan. Mereka mengelola uang itu dengan sangat prudent. Jadi instead of mereka langsung pakai itu uang dari minyak itu, mereka bentuk yang namanya oil fund. Oil fund itu kayak semacam sovereign wealth fund, yang mana itu uang-uang minyak itu ditaruh di situ, kemudian diinvestasikan di seluruh dunia. Nah, uang hasil investasi itulah kemudian baru mereka pakai gitu untuk membantu pembiayaan anggaran negara gitu. Jadi mereka nggak langsung pakai tuh duitnya. Ibaratnya nih kita punya gaji. Kita nggak langsung pakai gaji kita, tapi kita investasikan gaji kita. Nah, baru hasil investasi itu kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, karena sistemnya seperti itu, jadi ya wajar lah kalau oil fund ini dari hari ke hari itu makin tumbuh besar dan sekarang menjadi yang terbesar di dunia. Kalau nggak salah dana yang mereka kelola itu sekitar 1,7 triliun US dollar, itu terbesar tuh di dunia. SWF terbesar di dunia itu oil fund. Lebih besar dari Cina punya, dari Abu Dhabi punya gitu. Salah satu penopang utama ekonomi konsep negara kesejahteraan mereka ini ya oil fund ini, karena kurang lebih sekitar 20% anggaran pemerintah setiap tahun itu diambilin dari keuntungan yang diperoleh oil fund ini. Jadi ibaratnya udah 20% anggaran aman. Sisanya tinggal ngambil dari pajak, dari mana segala macam. Jadi nggak apa-apa. Tapi in saying that, tau nggak sih kita tuh banyak juga loh engineer di sini tuh dari Indonesia loh. Oh iya, oke, iya Iya kan? betul, iya, Itu iya that's a betul. fun fact. We have Indonesian engineers yang memang bekerja. Banyak teman-teman kita ya, lulusan Indonesia yang juga sebagian lulusan sini juga. Tapi itu bisa jadi salah satu topik tuh. Kita bisa Kerja, panggil nanti kita teman-teman. undang mereka kuliah. Kapan kita undang mereka? Benar-benar. Kerja di sini, dan tentu ya kesempatan juga buat Iya, teman-teman betul. kalau Dan sebenarnya itu membanggakan sih dengan tahu ada orang Indonesia yang berekspertis di bidang Betul. engineering di sini tuh lumayan. And ketika kita misalkan contoh kalau KBRI mau mencari counterpart terus kita nanya, bahkan kadang we're from the Indonesian Embassy mau berkunjung ke perusahaan apa, mereka tuh dengan bangga saya, hey kita punya loh engineer Indonesia, kita punya loh dosen Indonesia, terus kayak wow. Iya. It's Jadi lumayan diaspora kita juga hebat-hebat sih. hebat. Saya pribadi sudah bertemu ya beberapa di antaranya ya. Alumni kampus-kampus top juga. Iya, betul. Nah, tapi sebenarnya gini ya, kan sekarang itu oil itu kan ya disorot lah ya karena climate change. Jadi juga Norwegia ini menyadari betul lah gitu. Jadi mereka juga mulai nih fokus pada transisi energi. Jadi mereka kayak kerjasama kita kan Indonesia dengan Norway kan banyak di bidang itu ya, lingkungannya, forest, kemudian terkait climate change gitu. Jadi memang saya pikir itu juga salah satu wisdom juga ya dari Norwegia ketika mereka menyadari meskipun selama ini mereka boleh dibilang sangat diuntungkan dari minyak, tapi mereka sadar it will not last forever. Jadi mereka mulai ngambil langkah-langkah ini. Tapi aside from that, kalau kita kembali ke oil fund ya, Sap ya. Ini yang mungkin kalau buat saya pribadi ini juga pelajaran menarik, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk kita pribadi ya. Manajemen bagaimana mereka mengelola aset pribadi gitu ya. Nah, mereka ini kan punya dana besar nih dari oil itu. Mereka investasi di seluruh dunia nih. Di seluruh dunia, dan mereka memilih aset-aset yang dalam tanda kutip
agak agresif tapi Mhm. cukup aman. Jadi dia 70% lebih aset Mhm. itu ditaruh di saham. Saham Oh. di berbagai negara. Saya lupa jumlah persisnya, mungkin sekitar 70 negara. Mhm. Tapi paling besar itu di Amerika. Karena kan memang pasar saham terbesar di Iya. Amerika ya. Nah, itu portofolionya si Oil Fund ini Mhm. terbesar itu di Microsoft. Microsoft itu sekitar 3,5%. Wow. Microsoft sekitar tiga Iya. setengah persen. Kemudian Apple, nah, Apple ini baru Pas ngeluarin Apple 16 yang iPhone belum keluar 16. itu. Udah beli Sabrina? Belum. Belum ya? Udah. Oke, banyak banyak joke-joke tentang Apple Apple 16 yang mirip sama Apple sebelumnya, lucu-lucu juga tuh di sosmed tuh kalau kalau ngomongin Apple iPhone tuh. Ya Apple tuh sekitar 3% ya punya di sana. Kemudian Nvidia ini perusahaan yang lagi naik daun Mhm. karena dia produsen ini apa namanya? Pokoknya dia pemain utama dalam konteks AI. Oke. Jadi AI ini kan butuh hardware ya. Nvidia ini memproduksi komponen-komponen yang diperlukan oleh hardware untuk bisa running AI ini. Jadi dia market cap-nya si Nvidia ini naik dengan signifikan berapa bulan atau berapa tahun terakhir. Ini dia juga punya punya saham besar di sana ini si Oil Fund. Kemudian Alphabet tuh Google ya. Google, Amazon juga, Alphabet sekitar 2%, Amazon 1,9%, Meta, Facebook yang Itu. kemarin belum lama ngeluarin kacamata itu sempat nggak? Iya. Yang kacamata itu cool banget Itu sih, keren sih. itu kalau kalau diproduksi di pasaran Itu itu cool sih. dahsyat sih itu. Itu sama ya Tesla sekitar 0,5% lah. Iya. Jadi perusahaan-perusahaan besar ini yang mungkin dari kacamata Norway ini punya potensi pertumbuhan yang besar juga di kemudian hari. Jadi mereka naruh di saham-saham yang menurut mereka aman, pertumbuhannya cukup cukup ini Potential. bagus, bagus. Nah, yang menarik juga saham, dia itu investasi juga di Indonesia. Di Indonesia, dia punya ini saya lihat di laporan ininya ya, laporan yang dipublish di website resminya Oil Fund ini, dia punya investasi di 85 perusahaan publik Indonesia. Nah, terbesar itu di BCA dan Ya, di BRI. BCA dan BRI. Itu kalau di total nih investasi di Indonesia sekitar 2,3 miliar. Itu US dollar. Itu berapa rupiah ya? Itu mungkin 23 lebih, hampir 30 kali. Iya. 30-an lebih ya, triliun. Ya, itu ya buat Indonesia itu banyak ya, tapi ya kalau dibanding nilai oil fund yang sangat besar itu sebenarnya Nothing. kecil, Iya, kecil. betul. Tapi ya menarik juga bahwa mereka melihat Indonesia sebagai pasar yang potensial juga Iya, sebetulnya gitu memang. loh. Jadi enak sih di sini untuk menjalin kerjasama ekonomi itu karena kita memang dilihatnya sebagai negara potensial, Iya. tidak sebagai negara, you know, like kan Mm-mm. dulu maybe back in the days seperti Ya, apa ya. iya. Sekarang tuh lumayan agak giginya gitu Iya, loh. betul. Jadi it's very very fortunate to be in this Betul. era. menurut aku. Iya, sebenarnya juga kerja sebagai, kalau refleksi saya pribadi ya sebagai apa bagian dari diplomasi itu ada kebanggaan juga ya Iya, yang kita betul. rasakan kerja sebagai diplomat Indonesia sekarang Iya, karena betul. kita semakin dilihat oleh negara-negara lain, Mhm. leadership kita di kawasan dan juga Benar. di dunia gitu. Beberapa tahun terakhir kan di G20, di Iya, ASEAN. ASEAN terutama tuh keberasa sih ASEAN tuh. Betul. Terus kontribusi kita mengatasi pandemi ya kan, kepemimpinan Menlu di COVAX Iya. segala macam. Jadi itu menjadi kredensial yang membuat kita itu bangga lah. Nah, Dan ya sebenarnya makes gitu. our job easier ya dengan Betul, adanya semua itu. betul. Ibaratnya gini, kalau mau menjual barang tuh barangnya bagus. Jadi nggak perlu terlalu berbusa-busa tuh Iya, orang udah, modalnya kita udah ada. betul, Iya. nggak perlu terlalu digimana-gimana. Itu orang udah, oh ya Indonesia gitu. Itu juga kita rasakan di sini ya, Iya, betul. di Norwegia. Nah, gitu. Itu mungkin tentang oil fund ya. Iya. Apalagi tentang oil fund mungkin kalau boleh berefleksi ya, kenapa oil fund ini bisa sukses ya? Oke. Menurut saya pribadi ya, bacaan saya itu ada beberapa kunci sih. Ada beberapa kunci yang Apa tuh? pertama adalah mindset. Oke. Mindset harus Ngelola sendiri tadi benar ya. dulu. Betul, Oke, harus iya. ngelola bahwa ini kan sumber daya yang kita tahu melimpah tapi Terbatas. ada waktunya, Iya, ada masa Iya. ininya ya, nggak akan selamanya ada. Jadi mereka harus benar-benar prudent mengelola itu. Makanya mereka nggak jor-joran, mereka apa namanya,
mengelola dengan sangat bijaksana. Mungkin itu juga bisa kita terapkan untuk Benar. keuangan Nilai-nilai pribadi ya. juga ya. Ya, Benar-benar. mentang-mentang Good idea. gajinya besar, jangan langsung diambur-amburin gitu ya. Jadi harus dikelola dengan baik, kira-kira gitu. Mindset ya berarti. Betul, mindsetnya harus bener dulu. Ya kalau iPhone yang 15 masih bisa Masih bagus, dipakai, iya. nggak 16 usah nggak beli yang perlu. 16 No, lah. sama aja kok. Iya, nanti beli yang 20 aja kalau yang 15 sudah rusak. Gitu. Apalagi kalau Benar-benar. saya pakai Android malah yang murah. Oh iya. Nah, itu pertama Iya, mindset yang mindset. pertama. Yang kedua adalah manajemen. Oke. Manajemennya itu profesional dan berintegritas. Nah, kunci ketiga adalah dari sisi apa namanya, alokasi portofolio. Tadi udah sempat kita singgung ya. Mereka tuh cukup agresif karena 70% lebih itu di saham. Yang mana kita tahu saham itu kan fluktuatif ya. Jadi kapan bisa naik, turun. Nah, tapi mereka prudent karena saham-saham yang dipilih itu bukan saham gorengan lah istilahnya. Iyalah. Kalau itu ya. Sahamnya itu saham yang bagus-bagus, tadi udah berapa kita sebut. Dan mereka punya sekitar 25, saya lupa persisnya, 26%-an kali ya. Itu di obligasi dan apa namanya, pendapatan tetap. Jadi kalau saham lagi turun tuh yang obligasi ini bisa menjadi buffer lah. Jadi asetnya tidak terlalu Iya. jomplang turunnya gitu. Nah, itu. Nah, kunci terakhir nih menurut saya ini ya. Penggunaan dananya itu konservatif. Jadi dari return mereka, jadi kan mereka itu dapat return rata-rata sekitar 6% per tahun. Selama berapa puluh tahun tuh, 30 tahun lebih kali ya. Itu return yang menurut saya sangat besar itu untuk ukuran dana yang 1,7 triliun itu return yang sangat besar. Tapi mereka pakai tidak boleh melebihi return itu. Jadi pokok dari modalnya itu nggak berkurang. Jadi yang diambil cuma returnnya, itu pun tidak dihabiskan. Nah, jadi meskipun mereka punya dana cadangan minyak yang besar, mereka tetap nih pajak tinggi ya kan. Nah, ya, benar. Apa-apa di sini mahal Benar. ya kan. Apa-apa serba bayar. Karena mereka nggak mau istilahnya memanjakan lah, Iya, memanjakan keenakan ya. warga. Tapi balik lagi jadi ke Keenakan. mindset gitu, karena dari dasar orang-orangnya pun tuh jarang banget ngeliat orang flexing di sini. Berarti Betul, nggak? betul. The locals mereka tuh nggak ada yang flexing, jadi Betul. santai aja. Bahkan yang mungkin miliuner kita nggak ada, santai banget. Betul. It's Mereka- just a day to day. Iya. Mereka memang humble aja, Iya. udah biasa. Setuju. Mungkin memang mereka masyarakatnya egaliter lah. Di Norwegia itu dikenal masyarakatnya egaliter, kayak jadi misalnya even ke Perdana Menteri Iya, betul. atau ke Menteri itu nggak yang gimana-gimana gitu kan. Fun fact, kalau naik bis tram aja tuh aku sering ketemu. Ya Setelah kan? ketemu Iya. Menteri Kelautannya, entah Iya. energinya, kayak just another day ketemu di pinggir gitu. Betul. Itu juga mungkin apa namanya? Yaitu nilai-nilai yang mereka pegang di sini ya. Dan iya, mereka nggak flexing. Ya buat mereka Tesla kan biasa aja ya. Kan di sini taksi ya. Taksi aja Tesla di sini. Taksi itu. Iya. Ya, benar. Buat mereka udah nggak layak flexing lagi, Iya, udah. udah biasa aja kayak Iya, gitu. benar-benar. Iya, ya kurang lebih itulah. Mungkin itu bisa jadi pelajaran kali ya buat kita di Indonesia, baik sebagai negara maupun kita individu ya, bisa memetik hal-hal positif lah. Ya pasti Benar. semua punya sisi negatif positif ya. Kita melihat yang positif-positif aja untuk Diambil yang positif. kita ambil, betul. That's Ya, true. semoga bermanfaat lah kita. Ternyata episode 1 aja kita bermanfaat banget nih. Oh iya, udah panjang ya? Udah nyangka Kayaknya ya? kepanjangan sap ini kita. Iya, nggak Untuk apa-apa. episode introduction ini kepanjangan, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau perlu kita cut nanti ya. We'll see Harusnya again. di sana gue, bukan di situ. Iya, Di kita akan sana, lihat aku lupa apakah ada ini kamera akan di sana. masuk semua. But I think untuk first try ini oke lah. Nanti kita lihat. Kalau ada yang perlu diedit, mungkin pas wajah saya agak berminyak gitu kita nanti. Oke, mungkin itu dulu ya Iya, hari ini. kayaknya ya, I think it's enough, kayak cukup concise. Kita udah cukup menjelaskan. I think viewers juga udah lihat kayak ini kayak mereka mau ngobrolnya kayak gini toh. Jadi maybe juga membuka peluang kalian toh. Oke, mau dong tahu tentang topik ini, Iya, feel free. betul. Bisa let riset us sendiri know. juga ya kan, Bisa, Google dari bisa. ini mungkin untuk memancing mereka bisa Google lebih lanjut. Iya, bisa benar. lebih lanjut. Apalagi yang tadi aku bilang yang punya plan mau ke sini, sekolah ataupun Iya, betul. kerja anytime, don't hesitate to contact our Instagram di KBRI Oslo. Instagram kita adalah Di bawah sini nanti kita ya di bawah sini. We'll put it down. Di bawah sini pada salah diktin kita taruh nanti. Kita punya Instagram, Facebook,
dan tentu YouTube ini. Ya. Yes. Kalau TikTok kita nggak punya ya? Nggak punya. Kayaknya belum. kalau saya pribadi kayak terlalu tua untuk Kayaknya TikTok. juga di sini target audiensnya kurang sih. Memang mayoritas Facebook kalau yang Ya, kalau yang- di sini yang- sesuai yang dengan kulihat, karakteristik. betul. Kalau Ya. secara statistik mayoritas pakai Facebook mereka. Jadi Ya, betul. kita fokus di Facebook, Instagram, dan sekarang Ya. kita mulai Inggris. Karena kita menyesuaikan dengan target audience lokal. Jadi bukannya kita nggak mau bikin karena apa, but it's sesuai dengan target audience. Betul. Gitu, jadi Oke, terima kasih. terima teman-teman. kasih semuanya atas perhatiannya. Jangan kapok. Don't forget to comment, like, subscribe, Subscribe. share, and see you in the next episode. Bye. See you, bye.